Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Aristo. Di video pertama di channel ini, saya ingin membagikan mengenai kisah saya sendiri mengenai program hamil ya, seperti yang kalian ketahui semua kalau nama channel ini itu kan cerita promilku. Nah, jadi ya motivasi saya untuk bikin channel ini juga karena saya itu sudah sekitar 4 tahunan menikah dan baru saja mendapatkan keturunan. Nah, di channel ini rencananya untuk kedepannya saya ingin ya sekedar berbagi pengalaman sama kalian semua mengenai apa-apa saja yang sudah saya lakuin selama 4 tahun ini agar bisa mendapatkan keturunan, dan alhamdulillahnya di usia usia pernikahan saya yang keempat tahun ini saya akhirnya bisa diberi kepercayaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mendapatkan momongan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Aristo dan pekerjaan utama saya sebagai seorang tukang foto. Sebenarnya saya juga punya beberapa channel lain ya, banyak channel-channel YouTube saya. Tapi ya karena ini pembahasannya berbeda dengan channel YouTube yang lain, akhirnya saya bikin channel baru yang khusus membahas mengenai program kehamilan. Nah, sebenarnya di video kali ini saya pengen pengen bareng sama istri ya. Cuman karena istri saya juga agak sibuk ngurusin dedeknya dan ya mungkin kecapean juga, akhirnya ya dia mut-mutan gitu. Dan ya daripada saya nunggu istri, akhirnya ya saya putusin buat bikin video ini sendiri aja. Nah, langsung aja kita mulai ke perjalanan saya mendapatkan momongan ini ya. Nah, saya sendiri sudah 4 tahun menikah dan tepatnya itu di tanggal 18 November 2016. Jadi kalau misalnya dihitung sampai sekarang di bulan Desember 2020 ini sudah 4 tahunan lebih. Nah, di sekitar 4 tahun perjalanan itu ya banyak banget yang sudah saya lalui. Banyak juga netizen-netizen yang komen, ya saudara-saudara yang komen gitu mengenai mengenai saya dan istri yang belum juga mendapat momongan kan. Tentunya pasti buat kalian yang udah 1 atau 2 tahun lebih menikah dan belum punya anak, pasti juga banyak juga tuh saudara yang membombardir pertanyaan seperti itu, kok nggak hamil-hamil, emang nggak pengen punya anak gitu kan. Nah, itu juga sudah saya alami juga, dan jujur itu cukup mengganggu mengganggu pikiran sampai akhirnya tuh ya agak stres sendiri gitu sih kalau dipikirkan secara terus-menerus. Sampai pokoknya alhamdulillah ini setelah 4 tahun berjalan akhirnya saya mendapatkan momongan. Tapi ya perjalanan saya agar mendapatkan momongan itu nggak serta-merta pasrah gitu aja. Udah banyak banget program-program yang saya jalanin, mulai dari medis, herbal, sampai punya pijet-pijet juga udah saya lakuin. Nah, dulu yang pertama yang saya lakuin itu pas pengen punya anak cepet ya. Emang sebenarnya saya juga niat nikah muda juga pengen punya anak cepet-cepet kan. Cuman ya gimana lagi, baru diberi kepercayaan di usia pernikahan yang keempat tahun ini. Nah, pertama yang saya lakuin itu dulu itu saya minum madu ya, madu penyubur. Soalnya ada juga nih temen saya yang nikahnya itu beberapa bulan setelah saya nikah kan. Kalau nggak salah itu 4 atau 5 bulan setelah saya nikah, dia minum madu penyubur dan belum habis 1 botol dia udah ngisi gitu loh. Jadi dengan cerita itu juga akhirnya saya saya tertarik sampai akhirnya saya juga beli itu madu penyuburnya, persis mereknya sama yang seperti punya temen saya minum itu. Dan akhirnya setelah 3 botol habis, saya nggak kunjung istri saya nggak kunjung hamil juga gitu loh. Nah, selain madu, saya juga saya juga makan kurma muda, terus buah zuriat juga ya. Untuk itu pasti kalian udah banyak yang tahu karena itu memang salah satu mungkin ya sunnah Rasulullah untuk makan kurma muda dan juga buah zuriat itu. Karena ya buah-buahan itu bisa membantu buat kita itu mendapatkan keturunan. Tapi ya setelah beberapa kali saya makan dan saya bolak-balik beli, kalau nggak salah ya saya udah beli berkilo-kilo lah. Pokoknya saya kurang tahu pasti berapa total dari keseluruhan yang udah saya makan itu. Akhirnya saya juga belum dapat keturunan juga. Ya mungkin karena emang saya juga belum diberi kepercayaan buat mendapatkan keturunan. Nah, selain buah zuriat dan juga madu dan juga kurma muda itu, saya dan istri juga pernah pernah melakukan program bukan program sebenarnya, pernah cek
keduanya, saya dan juga istri. Untuk saya sendiri sebagai cowok, saya cek sperma di sebuah klinik. Untuk istri sendiri, dia juga cek yang namanya itu HSG. HSG itu beda sama USG ya. Nanti saya jelasin ya sedikit aja. Yang pertama saya mau jelasin mengenai cek sperma terlebih dahulu. Awalnya saya juga agak malu sih untuk cek sperma di klinik itu, tapi ya karena melihat istri saya yang udah kepengen banget punya momongan, akhirnya ya dengan terpaksa juga sih menahan malu, akhirnya saya ke klinik itu buat cek sperma. Nah, ini buat bapak-bapak di luaran sana yang nonton video ini. Nah, di dalam hubungan antara suami istri itu bukan hanya istri saja yang punya masalah, kadang suaminya juga bermasalah gitu. Dan setelah saya cek pertama kalinya, ternyata memang benar sperma saya ada masalah sedikit. Pas hasilnya keluar itu dijelasin sama perawatnya kalau sperma saya itu lambat. Jadi sebagian besar pergerakan sperma saya itu lambat. Dan ini juga bisa menjadi salah satu kemungkinan penyebab saya dan juga istri itu sulit mendapatkan momongan. Sampai akhirnya setelah saya cek sperma itu, saya juga diberi obat sama perawatnya. Namanya itu kalau nggak salah itu Oligocare, dan itu obatnya cukup mahal menurut saya pribadi. Soalnya satu butirnya itu sekitar 10 ribuan dan itu harus diminum 1 hari sekali. Jadi ya 1 hari itu saya menghabiskan 10.000 buat minum obat doang. Itu sekitar pokoknya itu kalau nggak salah, kalau nggak 3 sampai 4 bulanan saya minum itu. Dan setelah minum Oligocare tersebut, saya kembali cek sperma lagi sampai akhirnya hasilnya itu udah bagus. Jadi ya di situ sperma saya udah nggak masalah. Nah, selanjutnya saya mau jelasin sedikit mengenai yang istri saya lakukan juga, namanya cek HSG. HSG itu ya beda sama USG ya. Kalau HSG itu nanti untuk alat reproduksi dari wanita atau kemaluannya itu dimasukin sebuah selang dan itu disemprot, pokoknya ya intinya itu disemprot, dibersihin saluran ke rahimnya, dan itu kata istri saya itu sakit banget melebihi menstruasi. Dan ya memang setelah melakukan cek HSG tersebut, istri saya itu sekitar 3 sampai 4 harian itu nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Jadi ya emang udah banyak banget perjuangan yang udah saya dan istri lakuin agar bisa mendapatkan momongan. Nah, untuk cek HSG sendiri itu selain selain membersihkan saluran yang ke rahim, itu juga bisa melihat posisi rahim kita itu seperti apa. Bukan kita ya, maksudnya istri kita. Nah, untuk istri saya sendiri, pas setelah cek HSG itu didapatkan hasil kalau ternyata rahim istri saya itu miring ke kanan. Jadi untuk untuk mengantisipasinya disarankan sama dokternya itu kalau misalnya mau hubungan badan itu nanti pas mau klimaks, mau keluar itu nanti dimiringin ke kanan agar sperma itu masuk langsung ke rahim gitu loh. Nah, setelah setelah kalau nggak salah itu 3 sampai 4 bulan dari cek HSG itu, akhirnya istri saya hamil, dan itu di usia pernikahan ke-2 tahun. Tapi setelah ya emang awalnya seneng banget, tapi setelah 3 bulan cek dan USG rutin, akhirnya ya kita dapat kabar buruk kalau bayi di kandungan istri saya itu nggak berkembang. Jadi ya kalau misalnya dilihat dari luar, emang perutnya itu membesar, tapi janinnya itu mengecil atau nggak berkembang. Jadi ya disaranin sama dokter saat itu untuk digugurkan atau istilahnya itu dikuret gitu loh. Nah, saat tahu bayi yang di kandungan istri saya itu nggak berkembang, ya awalnya saya cukup agak pokoknya ya bisa dibilang kecewa banget, bisa dibilang, tapi ya gimana lagi gitu, soalnya ya ini kan tetap titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Jadi ya saya cuman bisa nerima aja, mungkin ini ujian buat saya dan juga istri. Nah, setelah kuret itu saya juga kembali lagi nih mencoba berbagai resep-resep yang tadi kan, mulai dari makan kurma muda, minum madu penyubur, dan juga makan buah zuriat, dan juga pokoknya yang tips-tips yang pernah saya dengar itu pasti saya lakuin. Dan saya juga akhirnya itu sempet sesekali itu pijet ke beberapa dukun gitu yang emang kata-katanya itu ya bisa bikin hamil gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, karena emang belum diberi kepercayaan, akhirnya walaupun saya melakukan berbagai hal tersebut, saya juga belum kunjung diberi momongan. Nah, sampai akhirnya ini percobaan saya yang mungkin yang paling terakhir setelah akhirnya istri saya itu hamil, itu saya juga melakukan
pijet, dan itu ke seorang dukun bayi yang emang agak beda dari dukun-dukun bayi sebelumnya. Nah, untuk dukun bayi yang terakhir ini, untuk yang dipijet itu cuman istri saya. Untuk saya sendiri, saya nggak dipijet apa-apa. Beda sama dukun bayi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu saya dan istri itu dua-duanya dipijet semua. Dan itu juga harus rutin 1 minggu sekali ke sana. Tapi untuk dukun bayi yang terakhir ini cuma istri saya yang dipegang atau istri saya yang dipijet. Dan itu juga nggak sakit. Nggak seperti dukun bayi yang pertama. Untuk dukun bayi yang pertama itu pas pijetannya itu bener-bener sakit banget di perut. Tapi untuk dukun bayi yang kedua ini nggak sakit sama sekali. Dan dukun bayi itu juga cuma nyuruh kita itu datang sekitar 3-4 kalian aja. Dan setelah 4 kali saya datang ke situ, dia bilang itu ini udah bener semua, udah sehat semua, jadi nggak usah kesini lagi. Jadi saya nggak disuruh balik lagi ke dukun bayinya. Dan dukun bayinya itu juga ngomong ini udah ditunggu aja, insya Allah lambat-lambatnya 1 tahun pasti diberi momongan. Dan akhirnya setelah kalau nggak salah itu 4-5 bulanan istri saya hamil. Dan sampai akhirnya ini di tanggal 9 Desember 2020 ini anak saya sudah lahir dan sekarang sudah berusia 1 bulanan lebih. Dan ya, mungkin itu cerita singkat aja ya mengenai perjalanan perjalanan saya dan juga istri menuju kehamilan dan sampai akhirnya sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Jadi buat kalian para pejuang garis 2 yang belum diberi momongan, sabar aja, terus berusaha dan juga jangan berlupa doa. Soalnya ya itu saya pernah dengar nih dari seseorang kalau misalnya usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu sia-sia. Jadi ya usaha dan juga doa itu harus diimbangi dan kalian juga harus melakukan keduanya. Jadi ya intinya itu teruslah berusaha, teruslah berikhtiar. Pasti insya Allah suatu saat nanti Allah bakal memberikan kepercayaan kepada kalian sampai akhirnya kalian bisa mendapatkan keturunan. Soalnya ada juga salah satu seorang klien saya kan tadi di awal sudah ngomong kan, saya itu seorang tukang foto, dan salah satu klien saya itu kan ada yang pernah foto maternity atau kehamilan, dan itu dia baru dapet kepercayaan itu, dia baru hamil itu setelah usia pernikahannya itu sekitar 7 tahunan lebih. Dan itu juga salah satu semangat buat saya pribadi pas saat itu, karena saat itu saya juga udah agak down, sampai akhirnya saya juga semangat lagi buat menjalankan program kehamilan ini. Sampai akhirnya di usia pernikahan saya yang ke-4 tahun ini saya sudah mendapatkan 1 orang anak. Pokoknya ya alhamdulillah banget, dan ya ini nikmat yang bener-bener sangat nikmat banget buat saya dan juga istri. Dan nanti nggak menutup kemungkinan juga klien saya yang 7 tahun baru diberi momongan itu suatu saat pengen saya undang ke sini dan ya berbagi cerita sama kalian semua mengenai pengalamannya 7 tahun sampai akhirnya bisa mendapatkan seorang anak. Dan ya, oke, mungkin itu aja video pertama di channel ini. Semoga ya memberi semangat buat kalian semua. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, serta saran, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.